Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Pemirsa Takalar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Takalar TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari keistimewaan bulan Ramadan, dia adalah Syahrut Taghyir, bulan perubahan, di mana bulan Ramadan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah merubah alam semesta ini. Bukan hanya manusia yang dirubah, tapi langit pun terjadi perubahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah." Jika datang bulan suci Ramadan, maka terbukalah pintu-pintu surga. Dalam riwayat yang lain, futtihat abwabus sama. Jika datang Ramadan, terbukalah pintu-pintu langit. Jadi di alam semesta ini terjadi perubahan. Dan bukan cuma di alam semesta, dalam artian langit, surga, tapi di alam jin pun terjadi perubahan. Jika datang Ramadan, maka wasuffidatis syayatin, diikat, diborgol, dipenjaralah jin-jin yang jahat. Pemirsa Takalar TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Ramadan ini bisa merubah keadaan alam semesta, kenapa kita sebagai manusia tidak bisa berubah dengan kedatangan bulan suci Ramadan? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal Allah Subhanahu wa taala banyak menyelamatkan hamba-hambanya di sepanjang bulan suci Ramadan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika kullul lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari bulan suci Ramadan. Makanya saya mohon maaf meluruskan sedikit pemahaman sebagian kita berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Misalnya yang kita pahami selama ini didasarkan pada sebuah hadis, yang hadis ini lemah secara sanad dan secara redaksi bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa pembebasan dari api neraka itu terjadi di setiap malamnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa kita dengar hadis bahwa Ramadan itu terbagi 3. Awwaluhu rahmah. Di 10 pertamanya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Di pertengahannya adalah pengampunan dosa. Wa akhiruhu itqan atau itkum minan nar. Dan 10 terakhirnya pembebasan dari api neraka. Ini bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya ada di antara kaum muslimin dan muslimat meninggal di 10 hari pertama? Apakah dia hanya mendapatkan rahmat, lalu tidak mendapatkan ampunan dan pembebasan dari api neraka? Pemirsa Takalar TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi penurunan rahmat, pengampunan dosa, pembebasan dari api neraka itu terjadi di setiap malamnya dari malam-malam bulan suci Ramadan, dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Takalar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin yang kita bisa mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan, yaitu ketika Ramadan mampu merubah akhlak manusia. Dengan berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita tentang kepekaan sosial.
akhlak kemanusiaan. Kita hanya 1 hari puasa misalnya, dari pagi sampai sore, sepanjang 1 bulan penuh. Tapi tidak pernahkah kita mendengarkan di media-media yang ada, bahwa ada di antara manusia yang bukan cuma 1 hari, 1 bulan berpuasa, bahkan mungkin sepanjang tahunnya. Ya, yang tinggal di kem-kem pengungsian misalnya, akibat perang atau badai bencana, atau bahkan mungkin negara-negara miskin yang ada di dunia ini. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa membangun kepekaan sosial. Saya tutup dengan sebuah kisah dari menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Suatu waktu Ali bin Abi Thalib, salah seorang dari anaknya lagi sakit, Hasan atau Husain. Maka beliau bernadar, kalau anaknya ini sembuh, maka beliau akan berpuasa 3 hari penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menyembuhkan anak dari Ali bin Abi Thalib, entah Hasan atau Husain. Maka apa yang terjadi? Maka di hari pertama beliau berpuasa, maka sang istri yang soleha, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pergi belanja ke pasar, lalu menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa untuk suami tercinta Ali bin Abi Thalib. Di saat mendekati waktu berbuka puasa, ternyata ada yang mengetuk pintu rumah beliau. Ketika dibuka, ternyata orang yang miskin dan minta untuk diberikan makanan. Maka Ali bin Abi Thalib berkata kepada sang istri, "Wahai Fatimah, bagaimana kalau sekiranya apa yang engkau hidangkan, siapkan untuk saya, kita berikan saja kepada orang miskin ini?" Maka kata Fatimah, "Terserah Anda wahai suamiku." Maka diberikanlah hal itu. Dan akhirnya Ali dan keluarganya hanya berbuka puasa dengan al-aswadan, dengan air putih dan juga kurma. Masuk hari kedua, ternyata kasus yang sama terjadi. Ada yang mengetuk pintu rumah beliau di saat mendekati bulan berbuka puasa. Ternyata yang datang adalah seorang anak yatim. Dia juga meminta makanan seperti yang pertama. Maka Ali pun kembali memberikan kepada anak yatim itu, dan akhirnya beliau hanya berbuka puasa dengan al-aswadan tadi, dengan kurma dan air putih. Di hari ketiga ternyata berulang. Pemirsa yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang seorang yang merupakan tawanan perang dari orang-orang non-muslim pada saat itu. Dia minta karena kelaparan. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib pun kembali memberikan, dan beliau hanya berbuka puasa bersama keluarganya dengan al-aswadan, dengan air putih dan juga kurma. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib siap berbagi? Muncul kepekaan sosial, muncul kepekaan kemanusiaan beliau. Itu terjadi karena beliau sedang atau dalam keadaan berpuasa, beliau merasakan tidak enaknya seseorang ketika lapar. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengambil hikmah dari disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan, yaitu untuk membangun kepekaan sosial, membangun akhlak kemanusiaan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.